Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Raja Daud telah sampai di Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai raja. Daud dilemparnya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, "Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Kemudian Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah buku yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff, yang artinya jangan memusingkan hal-hal sepele, tulisan dari Richard Carlson. Ia berkata bahwa dalam hidup kita setiap hari itu banyak hal kecil terjadi. Misalkan ya, kendaraan kita tuh disalip atau diserempet orang dengan sembrono tentunya. Kemudian kita juga kadang di kantor kita bisa dikritik secara tidak fair. Atau terkadang kita mengeluh kok pembagian tugas di kantor tuh tidak adil. Kita merasa lebih banyak tugas kita ketimbang yang lain. Sementara yang tugasnya sedikit lebih banyak mendapatkan pujian. Dan banyak lagi contoh hal-hal yang sebenarnya ini kecil tetapi sedikit banyak membebani hati kita. Semua itu membebani hati dan pikiran kita, dan kita di sini harus belajar untuk tidak memusingkan hal-hal kecil tersebut, saudaraku. Dari nas firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, diceritakan bahwa suatu kali Raja Daud di dalam masa pelarian dari kejaran Absalom anaknya, tanpa diduga-duga ya, Daud itu mendapat cercaan pedas dari Simei, salah seorang kerabat Saul, dari keluarga Saul ya. Begitu pedas dan tajam cercaan ini, sampai-sampai Abisai, salah seorang pengawal Daud itu panas hatinya. Dan ia berkata, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Akan tetapi saudara lihat sikap Daud di sini. Daud tidak mau ambil pusing dengan ejekan, dengan cercaan dari Simei. Ia justru menegur Abisai dan terus melanjutkan perjalanannya. Nah, mungkin sekarang ini kita pun tengah mengalami situasi yang sama, yang tidak menyenangkan akibat sikap atau perilaku buruk orang-orang di sekitar kita atau di tempat kerja kita. Entah itu kelakuan rekan kerja yang tidak pada tempatnya, entah itu juga sikap tetangga yang tidak bersahabat, atau ada gosip-gosip yang tidak benar yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita. Nah, daripada kita terus memikirkan dan memasukkannya itu ke dalam hati, semuanya kan malah membuat kita susah sendiri ya. Sehingga lebih baik kita seharusnya tidak usah ambil pusing lah. Artinya sayangi waktu saudara, sayangi tenaga saudara. Apabila kita juga memikirkan semuanya itu, kita
kita tidak bisa menikmati hidup kita. Kita tidak bisa menikmati hidup yang enak dan tentram tentunya. Belajarlah untuk menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang menjadi hakim. Seperti yang diucapkan oleh Raja Daud tadi. Siapa tahu bahwa hal-hal itu justru Tuhan pakai sebagai sarana untuk mencurahkan kebaikannya kepada kita. Ia berkuasa untuk menggantikan kutuk yang diucapkan, cercaan, caci maki, sumpah serapah atau gosip-gosip yang tidak benar itu. Dan suatu saat ia akan mengangkat hidup saudara. Jadi mari kita mengambil pilihan untuk saya tidak mau ambil pusing. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami percaya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sedang mengalami saat-saat ini. Mereka banyak kehilangan waktu dan tenaga memikirkan apa yang orang katakan tentang mereka. Segala macam cercaan, ejekan, bulian. Kami mau belajar Tuhan setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami hanya mau fokus kepada apa kata Tuhan mengenai kami. Kami dikasihi, disayangi, dan kami percaya bahkan ketika kami salah sekalipun Tuhan menegur kami. Tidak mencerca dan mengejek hidup kami. Karena Engkau mengasihi kami layaknya seorang bapa yang mengasihi anaknya. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk melewati segala macam padang gurun kesulitan yang sedang kami hadapi seperti yang sudah kami pelajari lewat kebenaran firman Tuhan kali ini. Bapa, tolong kami di dalam segala aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami mau mengawalinya dengan doa, dengan ucapan syukur. Kami berdoa Tuhan berkati apapun yang kami lakukan, supaya Engkau menjadikannya berhasil dan beruntung. Dan kami mau memuliakan Tuhan, kami mau mengerjakan apapun yang diberikan dan dipercayakan lewat kehidupan kami dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Inilah pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.